Bersyukur kita Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia itu tak bisa kita hitung Bapak Ibu, karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat Bapak Ibu yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu Bapak Ibu? Yang pertama yaitu nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Sebagaimana Rasulullah bersabda Bapak Ibu di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka Bapak Ibu, pada hari ini, pada malam ini kita hadir di masjid ini. Mungkin banyak teman, saudara, tetangga kita yang masih Allah berikan nikmat sehat tubuhnya, Allah berikan masih ada kesempatan, tapi tak bisa untuk ke masjid. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur Allah masih istiqomahkan hati kita untuk datang ke masjid, nantinya akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat berserta salam tak bosan-bosan Bapak Ibu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati alim ulama, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang berada di malam ke-6. Berarti puasa kelima. Maka Bapak Ibu, terkadang ada sebagian orang sudah memikirkan, sudah menghitung lebaran tinggal berapa hari lagi. Karena Bapak Ibu, kebiasaannya 10 malam pertama itu rata-rata masjid mushola itu masih penuh jamaahnya. Di 10 malam kedua sudah mulai berkurang sedikit. Di 10 malam ketiga itulah orang-orang sebenarnya yang bertahan sampai akhir. Maka Bapak Ibu, kalau sudah 10 malam terakhir Ramadan, itu mungkin kita lihat hanya tinggal 1 saf atau mungkin setengah saf. Tapi mudah-mudahan para jamaah di Masjid Ar-Ridho ini Allah istiqomahkan hatinya sampai malam 30 Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adapun judul santapan rohani kita pada malam hari ini yang telah ditetapkan oleh MTI Kota Pekanbaru, yaitu 4 tipikal anak menurut Al-Quran. Jadi Bapak Ibu ada 4 anak menurut Al-Quran. Apa yang pertama? Yang pertama Bapak Ibu, anak sebagai penyejuk hati atau anak qurrata a'yun, anak yang sejuk dipandang oleh mata. Bagaimana Bapak Ibu anak yang penyejuk hati ini? Maka anak-anak seperti ini Bapak Ibu adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan juga menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang punya anak di rumah, maka ketika kita lihat anak kita mengaji, pasti hati kita sangat adem, sejuk melihatnya. Kita lihat anak kita di rumah sholat, maka hati kita juga akan tenang, pandangan kita akan sejuk. Begitulah anak qurrata a'yun. Dan juga Bapak Ibu, qurrata a'yun ini juga sering kita baca di dalam doa kita Bapak Ibu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina, daripada pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunina, yang sejuk di hati, yang sejuk dipandang, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam daripada orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, doa ini harus sering kita baca setelah sholat. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca doa ini Bapak Ibu, anak kita di rumah menjadi anak qurrata a'yun, menjadi anak yang sejuk dipandang oleh mata, sejuk di dalam hati kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama, anak sebagai penyejuk hati atau qurrata a'yun. Lalu apa yang kedua Bapak Ibu? Yang kedua yaitu di dalam Al-Quran ada namanya anak tipikalnya yang kedua, yaitu anak durhaka. Durhaka ini Bapak Ibu adalah bisa diartikan membangkang atau mengingkari perintah. Maka kalau anak kita Bapak Ibu sering membangkang apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh, maka harus hati-hati Bapak Ibu. Membangkang di sini Bapak Ibu, membangkang kepada orang tua dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak durhaka itu Bapak Ibu, dia tak mau mengerjakan perintah Allah, dia tak mau mengerjakan sholat, bersedekah, puasa Ramadan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, anak kita semua yang hadir di Masjid Ar-Ridha ini tidak ada termasuk ke dalam kategori anak yang durhaka. Lalu Bapak Ibu yang ketiga yaitu anak sebagai ujian atau cobaan. Bapak Ibu, kita mempunyai anak itu tak bisa kita request, tak bisa kita minta anak kita ganteng seperti ini, cantik seperti ini rupanya, tak bisa Bapak Ibu.
Maka bagaimanapun anak kita, berarti kita harus terima, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, anak sebagai ujian atau cobaan, mungkin ada sebagian di antara kita, mungkin tetangga atau saudara, atau mungkin kita pribadi yang kita mempunyai anak kekurangan secara fisik atau mental. Maka kita sebagai orang tua tak boleh kita sia-siakan Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian anak yang dia harus rutin bolak-balik rumah sakit karena ada kekurangannya. Mungkin ada anak yang perlu diterapi sekali sebulan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mempunyai anak yang dalam kategori kekurangan baik secara fisik atau mental, kita harus sabar dalam merawat dan menjaganya Bapak Ibu. Karena itu adalah salah satu jaminan surga bagi orang tua yang mampu merawat anaknya yang mungkin dalam kekurangan Bapak Ibu. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai orang tua mampu? Mungkin Bapak Ibu kalau ada kita anak yang kekurangan, mungkin kita juga ada perasaan melihat anak-anak yang sempurna mungkin secara fisik, kita merasa iba. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak sebagai ujian atau pencobaan, maka jangan sesekali Bapak Ibu kita telantarkan anak kita. Kadang ada Bapak Ibu sebagai orang tua yang dia tak mau lagi merawat anaknya yang mungkin ada kekurangan. Dia mungkin sudah capek. Mungkin kadang ada yang diletakkannya di pinggir jalan, dititipkannya dengan orang lain. Jangan sampai seperti itu, karena itu nanti pada akhirat bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita Bapak Ibu. Maka kita harus bersabar jika kita mempunyai anak yang mungkin Allah berikan kita ujian dalam menjaga anak tersebut. Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat, tipikal anak di dalam Al-Qur'an, yaitu anak sebagai musuh. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan aduwwun. Anak itu Bapak Ibu bisa menjadi musuh kita. Jikalau anak tersebut tak mau kita suruh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita lihat Bapak Ibu bagaimana kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah itu Bapak Ibu bukan sebentar, hampir 1000 tahun, 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Tapi pengikutnya Bapak Ibu tak banyak, 80 orang dari 950 tahun. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan pengikut Nabi Nuh hanya 40 orang Bapak Ibu. Bagaimana kita ambil kisah dari Nabi Nuh Bapak Ibu? Nabi Nuh mempunyai anak yang bernama Kan'an. Jadi Bapak Ibu, Nabi Nuh ini istri dan anaknya menjadi musuh Nabi Nuh. Didakwahi tentang ketuhanan, mengajak kepada kebaikan, ingkar istri dan anaknya, tak mau mengikut kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Bapak Ibu, Nabi Nuh tak pernah dia memarahi, mencaci maki istri dan anaknya yang tak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu Bapak Ibu selalu dia
bersabar. Maka ketika Nabi Nuh tak sanggup lagi, tak tahan lagi melihat daripada umat Nabi Nuh yang terus membangkang, tak mau mendengarkan Nabi Nuh, akhirnya Allah timpakan azab kepada para kaum Nabi Nuh yang tak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah timpakan hujan, Bapak Ibu. Allah timpakan hujan yang tak ada berhentinya, Bapak Ibu, sampai air tersebut tinggi, sampai air tersebut menenggelamkan rumah. Ketika Nabi Nuh sudah menaiki bahtera, ya, ataupun kapal beserta para pengikutnya yang tadi 80 orang, Nabi Nuh masih memikirkan anak dan istrinya. Walaupun mereka membangkang, tak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Maka ketika air tersebut sudah tinggi, Nabi Nuh melihat anak-anak Kan'an ada di sebuah bukit. Nabi Nuh memanggil anaknya masih dengan kasih sayang, Bapak Ibu. Nabi Nuh memanggil anaknya, mengajak anaknya untuk naik ke bahtera tersebut untuk sama-sama selamat daripada banjir yang besar, Bapak Ibu. Tapi apa yang disampaikan oleh Kan'an? Aku tak mau ikut denganmu, ayah. Aku yakin dengan menaiki bukit ini aku akan selamat. Tapi apa nyatanya, Bapak Ibu? Air semakin tinggi, ada gelombang datang, akhirnya meninggal Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun anak kita, Bapak Ibu, jangan pernah kita sampai membenci ataupun menjadikan anak kita sebagai musuh. Tetaplah kita berbicara yang baik, mengajak kepada kebaikan. Kita iringi dengan selalu berdoa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir di masjid pada malam hari ini, anak kita termasuk ke dalam tipikal anak qurrata a'yun, anak yang penyejuk hati, anak yang sejuk di pandangan kita. Maka peran orang tua, Bapak Ibu, juga sangat penting. Jangan kita hanya menyalahkan anak jika anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka kita sebagai orang tua juga kita harus bertanggung jawab. Kita ajarkan adab, kita ajarkan akhlak kepada anak kita. Terkadang orang tua terlalu menyalahkan anak, sedangkan orang tuanya tak ada memperhatikan anaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita, yang mungkin anak kita masih jarang membaca Al-Quran, maka kita sebagai orang tua kita ajak, Bapak Ibu. Terkadang susah juga, Bapak Ibu, orang tuanya tidak membaca Al-Quran, bagaimana anaknya membaca Al-Quran? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu nilai-nilai pahala di bulan Ramadan, orang yang banyak membaca Al-Quran, pasti kita semua, Bapak Ibu, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Karena Bapak Ibu yang kita tahu, Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, di dalam suatu riwayat, Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 30 kali, Bapak Ibu. Berarti Imam Syafi'i dalam satu hari mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, Bapak Ibu. Maka kita harus
bertanya kepada diri kita Bapak Ibu, selama bulan Ramadan ini sudah 5 Ramadan, sudah berapa juz yang kita baca Bapak Ibu? Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan yang hanya datang sekali dalam setahun. Maka Bapak Ibu, semua itu tergantung kepada niat kita Bapak Ibu. Paling minimal Bapak Ibu, selesailah kita khatam Al-Quran 1 kali di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Tak susah Bapak Ibu mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu, 1 juz itu 10 sampai 11 lembar biasanya. Ya, 10 sampai 11 lembar. Kalau Bapak Ibu ada niat, maka setiap kita selesai mengerjakan sholat fardu, kita baca 2 lembar daripada Al-Quran. Kita sholat subuh, setelah sholat subuh baca 2 lembar. Setelah kita sholat zuhur baca 2 lembar. Setelah sholat asar baca 2 lembar. Setelah sholat maghrib baca 2 lembar. Setelah sholat isya baca 2 lembar. Insya Allah 1 hari Bapak Ibu mampu kita membaca Al-Quran 1 juz. Jika ada niat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita fastabiqul khairat, selalu berlomba di dalam kebaikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak qurratu a'yun. Jika ada sekarang sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Ya Pak. Ini ada satu lagi pantun khusus buat bapak-bapak. Ibu-ibu tak ada. Ini khusus buat bapak-bapak. Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli roti. Jika bapak-bapak diberi umur panjang, bolehlah bapak